maka pendekar terakhir yang berada di atas arena adalah pemenangnya. Pendekar ini menggunakan senjata beracun. Tangkap pengacau itu. Dasentria, dari mana anak muda itu mendapatkan ilmu itu? Itu cuma mainan anak-anak. Hati-hati, Bu. Pemuda itu menggunakan ajian reka gunung. Suliwa, keluar kau! Sudah, Wira. Pengecut! Akan saya bunuh Raja Malwapati dengan patinya itu. Saya akan gunakan ajian rengga gunung kalau terdesak, Nyai. Tubuhmu akan menjadi 6 sosok kembar atau bisa lebih. Dan ketika dia menyerang salah seorang dari 6 bayanganmu, tubuh kasat matamu bisa langsung menyerang. Ini. Setelah menerima selebar mantram dari Eyang Suryapati, Suliwah pun kemudian merapal sekaligus menghafalkannya berulang kali hingga ia benar-benar hafal betul. Sejak semalaman, Suliwah melakukannya dan di pagi itu ia sudah berhasil mempraktekkan ilmu Candra Ditya Kembar tersebut. Kini tubuhnya pun telah berubah menjadi banyak. Bongoh pun awalnya tidak menyadari kalau tubuh Suliwah telah berubah menjadi banyak. Namun kemudian ia menjadi sadar sebab di sampingnya dan di air terjun di depannya sana terdapat 2 Suliwah. Ia pun menjadi ketakutan dan mengira bahwa Suliwah yang sedang mandi itu adalah hantu ataupun lelembut yang sedang menggoda dirinya. Padahal justru Suliwah yang sedang mandi itu adalah yang asli, sebab memang ia bisa berpindah-pindah wadak sesuai dengan keinginannya. Tapi kok maju ada di bawah. Ini yang satunya lagi mandi. Baru 2 saja takut. Apalagi 9. Tuhan tidak percaya toh. Ya, percayalah. Bobo! Sini! Nah, itu. Tuh, ada 4 Tuhan. Bobo! Sini, Bobo! Ayo sini. Kini kita menuju pada perguruan Gunung Kencana yang di saat itu sedang kedatangan seorang utusan dari perguruan Jaga Saksana. Kiparon Wajah pun menerima surat khusus dari Empu Labda Jaya, ketua perguruan Jaga Saksana, dan kemudian segera membacanya. Ternyata isinya adalah undangan supaya Kiparon Wajah ikut serta mengirimkan murid-muridnya untuk mengikuti pertarungan adu tanding di perguruan besar milik Empu Labda Jaya yang sudah terkenal sebagai perguruan paling besar serta sering melahirkan pendekar-pendekar tangguh yang sangat disegani di dunia persilatan. Undangan kepada murid-murid Gunung Kencana untuk mengikuti semacam jajakan uragan yang diadakan setiap windu sekali. Siapa yang akan dikirim, Bopo? Ada 3 orang murid yang tergolong utama. Tapi kalau pria mitra mau ikut, itu lebih bagus. Jadi tahu seberapa tinggi ilmu dari pendekar-pendekar dari perguruan lain. Di sisi lain, tampak Lokahita dan Sudawirat yang sedang berada di rumah Empu Lingsir atau Tinju 1000 Bayangan pun juga mendapatkan hal yang sama, yaitu surat undangan bagi Empu Lingsir untuk berpartisipasi dalam adu tanding di perguruan Jagat Saksana. Namun karena Empu Lingsir telah tewas oleh Sudawirat, maka Lokahita pun mengajak Sudawirat untuk mengikuti kegiatan yang hanya dilakukan sekali dalam sewindu tersebut. Saya tidak tertarik. Itu cuma mainan anak-anak. Aku ingin menjajal ilmu yang kumiliki saat ini. Tapi dengan caraku dan aturanku sendiri. Wirat, kalau begitu kamu bisa dikucilkan oleh seluruh perguruan yang ada di bumi Jawa ini. Bahkan salah-salah, kamu bisa dikeroyok oleh Maha Guru dari semua padepokan. Sementara itu di perguruan Jagat Saksana sendiri, tampak para murid-muridnya sedang sibuk mempersiapkan panggung adu tanding yang akan digunakan esok hari. Mereka pun saling bergotong royong untuk bisa cepat menyelesaikannya. Di sana juga sudah berdatangan para pendekar yang akan mengikuti adu tanding esok hari. Bahkan sempat ada keributan antar sesama pendekar
karena hal sepele, yaitu karena saling bersenggolan. Tak lama kemudian muncullah Aditya dan Tantri yang sepertinya juga ingin menyaksikan serunya adu tanding esok hari. Yang petentengan itu pasti para pendekar peserta. Bagaimana kakak? Jangan ladeni tingkah laku mereka, Tantri. Kalau Suliwa datang, pasti acaranya lebih meriah. Kalau dia lewat utara, pasti dia lewat daerah ini. Sekarang kita kemana, Kang? Lebih baik sekarang kita cari penginapan. Ayo. Sedangkan yang sedang berjalan dan memegang tongkat ini adalah Empu Labda Jaya sendiri sebagai pimpinan Padepokan Jaga Saksana. Ia adalah sesepuh golongan putih yang sangat hebat dan disegani di seluruh rimba persilatan karena kebijaksanaan serta kesaktiannya. Mereka pun membicarakan tentang munculnya para pendekar muda yang memiliki kemampuan tinggi akhir-akhir ini. Bahkan para pendekar tua pun mampu mereka kalahkan, seperti Kang Satdewa, Ki Brangas, dan yang lainnya. Sang empu pun berharap bahwa para pendekar muda itu mau datang untuk ikut serta dalam kegiatan adu tanding di tempat tersebut. Banyak pendekar-pendekar muda yang ilmunya mungkin sudah di atas kita. Ya, saya dengar ada pendekar muda dari hutan Seribu Bunga yang mampu memecundangi para pendekar tua aliran hitam seperti Ki Legawa. Bukan cuma dia, Bu Wika. Banyak pendekar muda yang punya ilmu kanuragan yang linui. Besok sampean akan kaget. Tapi biasanya pendekar-pendekar muda yang sudah ke Sohor itu tidak mau lagi mengikuti jajak kanuragan seperti ini. Ya. Mereka juga ingin menjajaki para pendekar muda yang bukan tidak mungkin suatu saat bisa menjadi musuh mereka. Kini kita menuju pada Suliwa dan Bongo yang di saat itu sedang melakukan perjalanan menuju Malwapati. Dan seperti yang dikatakan oleh Aditya siang tadi, bahwa ternyata mereka berdua melewati jalur utara. Itu berarti bahwa mereka akan melewati perguruan jaga Saksana. Secara kebetulan, di tempat itu juga ada pria mitra yang akan menuju perguruan jaga Saksana sebagai utusan Kiparon Wajah. Ia pun kemudian melihat keberadaan Suliwah yang berada tidak jauh dari tempatnya. Lelaki bekas budak Nila Saroya itu pun kemudian teringat akan kematian tuannya ketika turut serta di dalam pertarungan Kalinggapura. Ia pun kini bersiap untuk mengadakan pembalasan atas kematian Nila Saroya kepada Suliwah. Ketika tabib muda itu sedang lengah, maka pria mitra yang licik itu pun segera melepaskan pisau-pisau beracunnya. Tuan. Tuan. Lolos. Saya takut ini jebakan. Wah, itu pendekar kelas kambing, Tuan. Wong pendekar kok beraninya main bokong. Tapi kelihatannya cuma satu orang, oh. Dan saya yakin ini orang yang pernah bertarung denganku dan masih menyimpan dendam. Dasar pengecut. Mungkin kalau tidak ada Bongo, Suliwah telah mengejar pembokong gelap tersebut. Keesokan harinya, di perguruan jaga Saksana, tampak Empu Labda Jaya sedang memberikan sambutan sebagai tanda bahwa jajal kanuragan atau adu tanding kanuragan akan segera dilaksanakan dengan tujuan untuk mengasah dan mengukur ilmu kanuragan para pendekar muda yang didapat dari perguruan masing-masing. Banyak di antara para peserta yang sudah tidak sabar menunggu sebab mereka sudah ingin segera bertarung dan menjadi pemenangnya. Di sana juga telah hadir Aditya serta Tantri yang memang semalam menginap di salah satu penginapan di sekitar perguruan tersebut. Maka pendekar terakhir yang berada di atas arena adalah pemenangnya. Silahkan.
Ya, akhirnya pertarungan adu kanuragan pun dimulai. Para pendekar yang tadi sudah tidak sabar pun kini telah saling berhadapan di arena adu tanding. Jika dilihat dari gerakan-gerakan dan jurus-jurusnya, sepertinya mereka justru hanya kerocok-kerocok yang sok-sokan ingin menjadi jago persilatan. Di sisi lain, tampak pria mitra yang sedang menunggangi kudanya menuju perguruan jaga saksana. Dan tak lama kemudian, ia pun sampai di sekitar arena adu tanding. Keadaan di atas gelanggang pun semakin memanas. Entah sudah berapa pendekar yang tumbang di tempat itu. Pria mitra yang melihat ada kesempatan pun kemudian segera menuju arena pertarungan. Dan ia pun segera bertarung melawan pemenang terakhir. Pria mitra. Kakak kenal dia? Waktu menumpas pemberontakan Giriwara, dia membela para pemberontak. Suliwa menyerang dia dan Nila Saroya dengan ajian inti api. Nila Saroya tewas. Tapi ternyata dia masih hidup. Ya, memang benar apa yang dikatakan oleh Aditya. Pria mitra memang sempat tersambar ajian inti api Suliwah di kala itu. Namun ia tidak sampai tewas sebab Suliwah tidak menghantamnya dengan sepenuh tenaga. Sementara itu, Bongo dan Suliwah yang masih berada di tempat mereka menginap semalam pun menjadi merasa aneh sebab entah sudah berapa pendekar berkuda yang melewati jalan tersebut. Mereka pun berpikir bahwa mungkin ada sesuatu di desa depan sana sehingga membuat jalan itu menjadi ramai. Keduanya pun kemudian segera bergemas dan bertolak menuju keramaian yang dimaksudkan. Di arena adu tanding sendiri, terlihat Aditya yang telah bersiap-siap untuk menghadapi pria mitra karena ia yakin bahwa pemuda itu adalah orang jahat yang pasti akan menggunakan kelicikan untuk memenangkan pertarungan. Licik! Pendekar ini menggunakan senjata beracun. Tangkap pengacau itu! Benar sekali apa yang diperkirakan oleh Aditya bahwa pria mitra akan menggunakan cara-cara licik untuk menang. Kini ia pun berusaha untuk menundukkan pemuda licik tersebut. Dua penyelenggara yang bertugas sebagai keamanan pun kemudian ikut turun tangan. Dan setelah menangkap pisau-pisau beracun milik pria mitra, mereka pun langsung mengetahui kalau senjata itu adalah milik perguruan Gunung Kencana. Mereka pun kemudian memberikan teguran kepada pria mitra. Namun pemuda itu tidak menghiraukannya sebab ia sudah merasa benar dengan tindakannya tersebut. Pernyataan pria mitra benar-benar membuat orang-orang perguruan jagat saksana menjadi marah. Mereka pun kemudian bersama-sama menyerang pendekar sombong itu untuk segera menundukkannya. Jangan-jangan mereka sudah mulai, Bi. Masih terlalu pagi, Wira. Ayo, Bi. Paling-paling juga baru mulai. Ayolah, Bi. Ternyata pemuda sombong itu hanya besar kepala saja, karena sebenarnya ilmunya tidak seberapa tinggi dan ia dengan mudah bisa ditaklukkan oleh murid-murid utama perguruan jaga saksana. Para penduduk yang ikut menyaksikan semua yang terjadi pun kemudian meneriaki pria mitra untuk supaya dibunuh saja karena kejahatannya.
Mereka sepertinya juga ikut menjadi sangat kesal karena melihat kesombongan dan kelicikan pendekar Gunung Kencana tersebut. Akan tetapi, tak lama kemudian muncullah Sudawirat dan Lokahita yang kemudian langsung naik ke atas gelanggang dan menyelamatkan pria Mitra, sebab ia sebenarnya adalah kakak kandung Lokahita. Dasendria, dari mana anak muda itu mendapatkan ilmu itu? Biasanya hanya pendekar setingkat itu yang memilikinya. Siapa sebenarnya bocah itu? Ya, Empu Labdajaya pun cukup terkejut dengan kehadiran Sudawirat, sebab ilmu-ilmunya adalah ilmu-ilmu langka yang sangat berbahaya dan tidak boleh digunakan di arena tersebut. Ketua perguruan jaga saksana itu pun kemudian segera bertindak dengan mengerahkan tenaga dalamnya yang sempurna untuk menghentikan pertarungan sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Siapa kamu? Dari perguruan mana? Aku Sudawirat, tidak mewakili perguruan manapun. Kamu menggunakan ajian Dasendria. Padahal dalam gladi kanuragan ini terlarang digunakan. Kamu murid Mahasura, ha? Mahasura? Mahasura dan semua muridnya adalah musuhku. Kamu juga menggunakan jurus tongkat Kansa Dewa. Jangan banyak bicara orang tua. Jelas saja Empu Labdajaya mengenal semua ilmu yang digunakan oleh Sudawirat, sebab ia adalah dedengkot aliran putih yang telah mengenal banyak sekali ilmu di dunia persilatan. Sudawirat pun kemudian justru menantang sang empu. Ia pun tidak peduli dengan siapa ia berhadapan. Padahal jika seluruh pendekar di tempat itu dikumpulkan untuk bersama-sama mengeroyok sang empu, maka mereka pasti tidak akan menang melawannya. Namun kini pemuda tak dikenal itu berani menantangnya, sehingga kemudian sang empu pun segera turun ke gelanggang untuk menjawab semua tantangan Sudawirat. Kesaktian Empu Labdajaya memang tidak main-main. Sudawirat pun dengan mudah dikalahkannya. Padahal pemuda itu memiliki ajian Dasendria dan menguasai ilmu-ilmu pamungkas para pendekar hitam. Namun kemudian ia pun menggunakan ajian Rengka Gunung yang sama sekali tidak disangka oleh Empu Labdajaya bahwa pemuda itu menguasai ajian keji yang telah dilarang di dunia persilatan tersebut. Hati-hati, Bu! Pemuda itu menggunakan ajian Rengka Gunung. Suliwah yang baru datang dan melihat keadaan yang sangat gawat itu pun kemudian segera turun tangan untuk menyelamatkan Aditya yang sudah terlanjur terhantam ajian Rengka Gunung Sudawirat. Namun tampaknya Aditya masih bernasib lebih baik dari Empu Labdajaya karena ia tidak langsung tewas di tempat. Suliwah pun kemudian segera merapal ajian Chandra Ditya Kembar untuk meredam Rengka Gunung Sudawirat. Cepat bawa dia. Ajian Chandra Ditya Kembar tidak bisa terlalu lama. Cepat. Kini Sudawirat pun tampak bingung melihat tubuh Suliwah yang berubah menjadi banyak dan bersiap untuk menyerangnya. Ia pun merasa bahwa Suliwah telah menggunakan sihir untuk menghadapinya.
Keempat bayangan Suliwa itu pun kemudian secara bebarengan menyerangnya hingga kemudian menghilang setelah beberapa saat berlalu. Semua pendekar di sini sudah takluk padamu. Aku masih menyesal. Sudah? Belum bisa meringkus Suliwa. Dia telah menggunakan ilmu sihir yang paling licik. Sudah. Suliwa, keluar kau! Sudah, Wira. Pengecut! Sudah. Suliwa, ayo, hadapi aku! Sudah. Aku tidak akan puas sebelum menghancurkan tubuhnya dengan ajian rega gunung. Di sisi lain, tampak Suliwa yang sedang membantu Aditya untuk melarikan diri dari jangkauan Sudawirat. Sebab luka akibat pukulan renggah gunung di kakinya akan membusuk jika tidak segera ditangani. Tabib muda itu pun kemudian segera memberikan pertolongan pertama bagi sahabatnya itu agar lukanya tidak menyebar ke seluruh tubuh. Bongoh pun bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar jika saja Sudawirat mengejar mereka. Akan tetapi sejatinya mereka telah aman karena Sudawirat tidak mengetahui arah kepergian mereka. Ini Tuan. Kita menginap di gua saja, Tuan. Waktu saya mencari Kamijara tadi, ada sebuah gua kecil di sana. Iya. Tapi Aditya harus ditandu. Dalam 1-2 hari ini, Iya. kakinya tidak boleh bergerak sama sekali.